warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apakah kalian masih semangat? Semangat! Alhamdulillah jika kalian masih semangat. Meskipun kita melakukan pembelajaran dari rumah ya, kalian harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 6. Mari teman-teman semua kita belajar bersama-sama ya. Teman-teman semua, keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Jadi kalau kita makan harus makanan yang bergizi ya. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengkonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Kalau semuanya sama, otomatis kita akan bosan dengan persamaan tersebut ya. Nah, diperlukan keragaman dalam segala hal. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kalian diberi kesempatan untuk menampilkan di depan kelas kalian masing-masing ya. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut ini ya teman-teman. Yang pertama, kalian harus menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang ketujuh, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Yang kedelapan, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Sebelum kalian menampilkan iklan layanan masyarakat yang akan kalian buat, kalian bisa melihat iklan layanan masyarakat yang ditampilkan oleh kelompok lain. Kalian bisa mengisikan kolom berikut ini setelah selesai menyaksikan penampilan dari teman-teman kalian. Jadi kalian bisa mengisi kolomnya. Misalkan kelompok yang kalian saksikan itu kelompok apa. Selanjutnya ada kata kunci iklannya itu apa. Lalu contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan itu apa saja. Dan makna keberagaman yang terdapat dalam iklan. Masing-masing kelompok kalian merefleksikan. 1. Apakah aku sudah memberikan kontribusi bagi kerja kelompokku? Yang kedua, apakah aku sudah menampilkan iklan kelompokku dengan penuh percaya diri? Yang ketiga, apakah yang akan aku lakukan agar kerja kelompok menjadi jauh lebih baik? Yang keempat, manakah yang lebih baik, bekerja sendiri atau bekerja dalam sebuah kelompok? Teman-teman, dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi. Tetapi, bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kira-kira apa ya kelebihan dari bekerja seorang diri? Nah, kelebihan bekerja seorang diri adalah yang pertama, melatih kemandirian karena berusaha menyelesaikan sendiri dengan sebaik mungkin. Yang kedua, lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan. Yang ketiga, lebih rileks dan nyaman dalam mengerjakannya.
Lalu kekurangan dari bekerja seorang diri, yakni tidak ada teman yang bisa dimintai pendapat. Pekerjaan lebih lama selesai jika dibandingkan dengan bekerja sama. Kurangnya tambahan wawasan. Dan yang keempat, bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Lalu kira-kira apa ya kelebihan bekerja sama dalam sebuah kelompok? Nah, yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, melatih kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, dapat membagi pekerjaan dengan sesama anggota kelompok. Ternyata bekerja sama dalam sebuah kelompok ini memiliki kekurangan ya teman-teman. Apa ya kekurangannya? Yang pertama, tidak adil dalam pembagian tugas. Yang kedua, ada anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan. Yang ketiga, sukar berkonsentrasi karena banyak orang. Yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Ternyata bekerja sendiri maupun kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Nah, di sini ada teknik-teknik dalam pembuatan batik. Yang pertama, ada teknik batik tulis. Teknik pembuatan batik ini masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum kemudian digoreskan di atas kain membentuk ragam pola batik yang indah. Setelah semua pola yang diinginkan telah tertutup lilin, barulah kain kemudian diwarnai dan lilin dilorot atau dilepaskan dari kain dan terbentuklah gambar motif batik yang indah. Yang kedua ada teknik batik cap. Proses pembuatan batik ini seperti menggunakan stempel, sehingga proses pengerjaan batik menjadi jauh lebih cepat. Tak hanya menggunakan cap secara menyeluruh, tak sedikit juga pembatik yang menggabungkan teknik pembuatan batik tulis dan teknik cap, di mana pola atau gambar utama dibentuk menggunakan cap. Ornamen dekoratif pelengkap baru ditambahkan dengan teknik canting yang masih tradisional. Yang ketiga, ada teknik batik colet. Teknik batik colet atau kerap dikenal juga dengan istilah batik lukis. Ciri khas dari teknik pembuatan batik ini ialah proses pewarnaan di mana setelah lilin diaplikasikan di atas permukaan kain, kemudian kain diwarnai dengan kuas sesuai dengan warna-warna yang diinginkan pada pola batik tersebut. Yang keempat ada teknik batik printing. Teknik pembuatan batik yang lebih modern adalah batik printing, di mana proses pembuatan batik semuanya telah dilakukan oleh mesin. Kain batik yang dihasilkan dengan teknik printing ini bisa memiliki motif lebih detail dan juga rapi, namun dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan batik-batik yang dibuat dengan teknik serta metode pembuatan yang lebih tradisional. Yang kelima, di sini ada teknik batik celup ikat. Teknik pembuatan batik dengan warna yang mengikat juga disebut teknik celup ikat. Banyak dipakai untuk praktek pada kegiatan kesenian sekolah. Pembuatan pola atau motif pada kain dibuat dengan cara mengikat sebagian kain lalu mencelupkan ke dalam cairan pewarna.
Dalam proses pewarnaan, terkadang kain dicelupkan pada beberapa warna untuk menghasilkan warna campuran yang berpola. Nah, di sini ada macam-macam motif batik Nusantara. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama ada motif kawung. Yang kedua ada motif tiga negeri. Yang ketiga ada motif Jombang. Yang keempat ada motif Megamendung. Yang kelima ada motif Sulur Anggrek. Yang keenam ada motif Beasan. Yang ketujuh ada motif Lasem. Yang kedelapan ada motif Sekar Jagad. Yang sembilan ada motif Palembang. Dan yang 10 ada motif Papua. Kira-kira apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa ya? Kira-kira apa ya teman-teman? Nah, yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dan 6, memupuk sikap toleransi. Yang ketujuh, sumber pengetahuan bagi dunia. Demikian teman-teman tadi pembahasan pada tema 3, subtema 3, dan pembelajaran yang ke-6. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.